Pagi anak-anak, kita akan mulai kembali materi selanjutnya. Sebelumnya Mem ingatkan, setiap tugas-tugas tolong segera dikerjakan. Jadi kalau ada nilai-nilai kalian yang kosong, itu karena kalian tidak mengerjakan tugas ya. Sebelum kita mulai pelajaran selanjutnya, kita akan berdoa dulu. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu. Hari ini kami boleh kembali lagi belajar secara online. Tuhan berkati, biarlah kami boleh belajar dengan baik. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami mau sungguh-sungguh. Dan biarlah Tuhan yang berikan kami kepintaran. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik anak-anak, disiapkan ya alat tulisnya, catatannya. Nanti ketika kita udah mulai masuk sekolah, semua catatan memang akan periksa. Yuk kita mau mulai materi kita ya. Kelas 7, materi kita selanjutnya adalah kebesaran Allah. Sebelum Mem lanjut, tolong ya semua punya catatan. Karena catatan kalian Mem akan periksa ketika nanti kita sudah mulai sekolah normal ya. Materi kita selanjutnya adalah kebesaran Allah. Ya, di sini kita lihat apa sih makna kebesaran Allah? Kebesaran Allah adalah ungkapan yang menjelaskan kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan sebagainya untuk menggambarkan keadaan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan kebesaran manusia atau sesuatu yang besar di dunia ini. Ya, kita tahu bagaimana kebesaran Allah itu luar biasa. Bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, kalian bayangkan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua punya mata, punya organ tubuh. Dokter sehebat apapun tidak bisa menjelaskan bagaimana organ tubuhmu bisa terjadi. Itu semua karena apa? Kebesaran Allah. Ya, kemuliaannya, bagaimana kehormatan, keagungan Allah begitu luar biasa ya. Kalau kalian lihat bagaimana Tuhan menciptakan seluruh alam ini, itu kebesaran Allah. Ya, sepintar apapun, sehebat apapun manusia, dia tidak dapat menciptakan seperti yang dikerjakan oleh Allah ya. Karena itu kebesarannya Allah berbeda terbalik dengan kebesaran manusia ya. Selanjutnya kita baca dulu ayat referensinya, Ulangan 3 ayat 24. Kita baca sama-sama yuk biar hafal, kalau nanti ada ulangan tahu ayat referensinya ya. Ulangan 3 ayat 24. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat, sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan-Mu perkasa seperti Engkau? Siapakah yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau ya? Kita tahu tidak ada yang seperti Yesus yang dapat melakukan perbuatan yang perkasa, yang luar biasa seperti Yesus ya. Bukti kebesaran Tuhan. Kita nanti kalian baca dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Mem minta kalian baca ya. Di sini kisah tentang Israel menyeberangi Laut Teberau. Kita tahu bagaimana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, saat itu mereka berjalan di padang gurun dan tibalah mereka di tepi Laut Teberau. Di situ mereka bingung karena laut itu tidak ada jalan lagi gitu. Semuanya adalah air. Bahkan mereka melihat bahwa ternyata tentara-tentara Mesir dan Firaun mereka mengejar kembali bangsa Israel dan akan menangkap mereka. Saat itu ketakutan mulai muncul dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi kita lihat bagaimana kuasa Tuhan begitu nyata. Laut terbelah dan Israel berjalan di antara dinding air. Tidak ada kebesaran dan kuasa yang dapat bekerja seperti yang dikerjakan oleh Tuhan. Ya, yang kedua, Firaun dan pasukan berkuda mati di laut saat mengejar bangsa Israel. Kalau kalian melihat bagaimana kebesaran Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan bangsa Israel, kalian mungkin berkata, Mem itu kan zaman dulu, zaman sekarang gak mungkin. Kata siapa? Kalau kalian lihat kondisi COVID zaman saat ini, Mem mau katakan apa yang terjadi itu semua atas rencana Tuhan ya. Tapi satu kebesaran Tuhan, Tuhan itu melindungi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Meskipun dikatakan dalam Mazmur berjalan dalam lembah-lembah bayang maut,
tapi ada Tuhan yang dapat menyertai, melindungi. Terus kalian bertanya, Mem, tapi kan banyak pendeta mati. Sebenarnya kondisi kematian itu kita harus pahami bahwa kematian itu adalah sudah waktunya Tuhan. Orang bisa mati karena corona, orang bisa mati karena lagi tidur, orang bisa mati lagi duduk, orang bisa mati lagi berjalan. Apapun bisa, tetapi mungkin waktunya dia meninggal itu saat corona, ya. Jadi banyak orang mungkin berpikir, oh Tuhan Yesus berarti tidak melindungi pendeta, Tuhan Yesus berarti tidak melindungi orang Kristen. Salah. Justru bukti kebesaran Tuhan di tengah COVID saat ini adalah banyak orang-orang percaya kepada Tuhan justru melihat bagaimana kebesaran Tuhan. Ya, mereka yang tadinya susah usaha akhirnya bisa buka usaha. Mereka yang tadinya mungkin pengangguran akhirnya punya ide membuka usaha. Ini bukti apa? Kebesaran Tuhan, ya. Kita lanjut. Dalam keseluruhan isi Alkitab, Allah telah membuktikan segala karyanya. Kebesaran Allah dapat kita melalui ciptaan yang sempurna. Ya, mulai hari pertama sampai hari ke-6, semua dalam setiap ayat dikatakan semua baik adanya. Ciptaan Tuhan semua sempurna. Termasuk manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah dan menjadi rekan sekerja Allah. Ini bukti kebesaran Tuhan. Kita bayangkan manusia bagaimana dibentuk dengan tangan Allah begitu luar biasa dan dihembusi oleh nafas Allah dan mereka hidup menjadi makhluk yang hidup, bahkan menjadi rekan kerjanya Allah. Bagaimana manusia diberikan mandat untuk mengolah bumi, untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan. Itu adalah rekan sekerja Allah, ya. Kita udah pelajari tentang mandat, ya. Kalian ini adalah mandatarisnya Allah yang menerima mandat dari Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang benar, dan terlebih lagi untuk menjadi pelaku firman, ya. Yang ketiga, Allah menyediakan pengampunan kepada setiap manusia yang berdosa. Ingat kuasa salib Yesus. Kebesaran Allah kita lihat dari salib. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mau disalib. Bahkan kalian mungkin punya orang tua, kalian disuruh disalib ganti orang tua. Jarang, bahkan mungkin tidak ada yang mau disalib. Karena dikatakan salib itu adalah lambang kutuk. Lambang kutuk. Bayangkan Yesus dijadikan berdosa demi untuk mengampuni dosa-dosa kita, ya. Ini menjadi pelajaran buat kita bagaimana Allah itu begitu besar dalam hidup kita. Bagaimana Allah itu luar biasa dalam hidup kita, ya. Oke, kembali lagi kepada tugas. Mem ingatkan sekali lagi, tolong anak-anak kelas 7, ya. Jangan sampai terlambat mengerjakan tugas. Kalau nanti di rapot ada yang nilainya 0,0,0 nggak ada hasil, itu berarti belum pernah kirim tugas ke Mem. Dan kalau ada yang nilainya pas-pas 70, itu mengerjakannya asal-asalan atau mengerjakannya setelah Mem tagih. Ya, jadi tolong perhatikan, ini tugas nggak sulit, ya. Buat gambar penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6. Cara kerjanya gimana, Mem? Buat gambar penciptaan di atas kertas karton. Kemudian beri warna atau hiasi dengan indah. Kalian mungkin mau melukis dengan hobi kalian, mungkin mau diwarnain, mungkin kalian mau cari gambar-gambar apa, mungkin di majalah atau di koran ada gambar orang, atau mungkin ada gambar binatang, ada mungkin gambar cakrawala, kalian mau tempel, silakan sekreatif mungkin, ya. Lalu setelah kalian selesai mengerjakan, difoto. Bahkan saat proses kamu mengerjakan tugas harus difoto, ya nak, ya. Ini buat portofolio kalian, bukan buat Mem. Nanti teman-teman kalian portofolionya bagus, ada foto-foto mereka, sedangkan kamu nggak ada foto-fotonya, ya. Jadi tolong difoto saat mengerjakan tugas, dan setelah selesai hasilnya difoto bersama dengan kamu. Jadi pegang di dada, ya. Pegang di dada lalu difoto bersama dengan kamunya, ya. Nah, tugasnya dikumpulkan hari Sabtu tanggal 10 Oktober. Yang kelas 7 BE kirim ke WA Mem Desti. Kelas 7 TCI, ya, ini aduh Mem salah, malah TCU. Sebentar, ya. TCI. Oke. Ya.
Yang TCI kirim ke WA Mem Hermina. Kalau kalian bilang, Mem kenapa materinya Mem Desi yang ngajar tapi ngirim tugasnya berbeda? Nanti yang TCI setelah kalian masuk normal, nanti yang mengajarnya Mem Hermina ya. Jadi dari sekarang nilai-nilai juga dikirimnya ke Mem Hermina. Oke, baik. Materi kita sudah selesai tentang kebesaran Allah. Ingat, jangan lupa tugas. Oke, baik. Materi kita sudah selesai ya. Kita udah saksikan pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugas-tugas wajib dikirim ke Mem ya. Jangan sampai ada yang terlambat karena setiap nilai itu berpengaruh. Misalnya kalau kalian kumpulkan tepat waktu, nilainya ada nilai tambah. Dan kalau kalian kumpulkannya terlambat, itu nilainya dapat minus ya. Jadi tolong kerjakan tepat waktu sesuai dengan perintah yang ada. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.